Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cahya Ningsih, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan opini pribadi dan testimoni diri untuk memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dosen pengampu Profesor Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. Nah, tadi saya sudah mengatakan pendidikan Pancasila. Kita garis bawahi karena di sini saya akan menyampaikan opini mengenai pentingnya atau pengaruhnya pendidikan Pancasila untuk generasi Z. Nah, dosen saya biasanya itu mengatakan dengan generasi post milenial. Nah, generasi post milenial ini hidup dan tumbuh bersamaan dengan pesatnya perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Dan di era globalisasi saat ini, komunikasi dan teknologi itu berkembang begitu pesat. Nah, khususnya pada media elektronik. Nah, internet yang kita gunakan sehari-hari itu tidak bisa lepas karena apa? Internet, informasi, budaya, gaya hidup, bahkan idealisme, informasi, gaya hidup bangsa lain itu dengan mudah kita dapatkan dari mana? Dari alat, dari media yang kita gunakan sehari-hari. Itu seperti handphone, laptop, tab, dan lain-lain. Perkembangan teknologi digital saat ini itu membuka dua kemungkinan. Yang pertama, pengaruh positif, dan yang kedua, pengaruh negatif. Perkembangan digital itu tidak selamanya menghantarkan pengaruh positif saja, melainkan juga terdapat pengaruh negatif. Biasanya pengaruh negatif terhadap generasi post milenial ini itu berkaitan dengan penyimpangan sosial. Nah, maka dari itu, opini saya, cara saya sebagai salah satu dari bagian generasi post milenial agar tetap terus bisa eksis dan tidak terpengaruh dengan kehidupan sekarang yang serba mudah dan praktis ini, saya dan kita semua itu membutuhkan satu nilai, satu pemahaman dasar ideologi kebangsaan, yaitu pendidikan Pancasila yang menjadi pengetahuan penting bagi generasi post milenial, bagi kita semua. Nah, teman-teman, kita tidak asing lagi dengan Pancasila karena kita sudah pelajari pendidikan Pancasila ini dari pendidikan dasar sampai di perguruan tinggi. Kita mendapat mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, ditegaskan dalam surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 914/E/T/2011 tertanggal 30 Juni 2011, kompetensi yang harus dicapai dalam mata kuliah pendidikan Pancasila adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap, rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Nah, pendidikan Pancasila tidak hanya sebatas pengetahuan saja yang kita pelajari dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, melainkan Pancasila itu membentuk karakter mental generasi post milenial agar menjadi manusia yang berkualitas, bermartabat, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, dan juga mengikuti perkembangan iptek dan sains. Nah,
Pancasila itu tidak hanya sebatas teori saja, melainkan harus diamalkan, dianalisis, dijalankan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, kalau di Indonesia tahun 2024 itu akan mengadakan pemilihan umum secara besar-besaran. Maka dari itu, dari sekarang ini banyak banget kampanye yang lagi panas-panasnya dan juga kasus-kasus yang memporak-poranda negara kita ini. Nah, kita sebagai generasi post milenial, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, itu sebenarnya target utamanya teman-teman. Karena apa? Banyak yang dari kita ini pertama kali untuk memilih, untuk bahasanya untuk nyoblos gitu ya. Jadi kita sebagai generasi post milenial itu makanya harus punya pendidikan Pancasila. Karena apa? Karena agar kita itu bisa tetap survive teman-teman dalam kehidupan sekarang, dan juga kita tidak gampang terpengaruh oleh omong kosong karena kita mempunyai pendirian yang tinggi gitu. Kita juga lebih kritis, lebih intelektual gitu. Nah, maka dari itu tidak ada tuh namanya ribut-ribut karena perbedaan pilihan. Karena kita ini bertoleransi, di mana toleransi itu termasuk dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila juga memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu untuk menyatukan keberagaman multikultural budaya di Indonesia. Di Indonesia juga masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan terkait pendidikan Pancasila, yaitu kasus SARA, kasus korupsi yang merajalela, penegakan hukum di Indonesia yang masih lemah, dan pengelolaan sumber daya alam yang buruk. Sumber daya alam, sumber daya manusia yang masih kurang ya teman-teman. Maka setiap warga negara harus memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh warga Indonesia dan khususnya generasi post milenial, mahasiswa, pelajar untuk tidak hanya memiliki pengetahuan, keterampilan atau kemampuan saja, tapi melainkan memiliki mental yang unggul dan karakter Pancasila yang kuat, sehingga memiliki pandangan yang besar terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM serta berpikir kritis dan objektif. Nah, dalam apa? Dalam mengatasi masalah demokrasi, kenegaraan, dan HAM di Indonesia ini. Maka dari itu, harapan saya, harapan kita semua, kedepannya generasi post milenial dapat memajukan Indonesia di masa yang akan mendatang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekian penyampaian opini dan testimoni diri dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau pengetahuan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.